Chapter 18, verse number 23. 18:23. So chapter 18, text number 23. Niyatam sangarahitam araga dveshatakritam apala pretsuna karma yatta sattvikam uchyate niyatam sangarahitam araga dveshatakritam apala pretsuna karma yatat sattvikam uchyate Niyatam sangarahitam araga dveshatahritam apala prepshuna karma yatat sattvikam uchyate. Niyatam sangarahitam araga dveshatakritam apala presuna karma yatat sattvikam uchyate. Niyatam sangarahitam araga dveshatakritam apala presuna karma yatat sattvikam uchyate. Niyatam sangarahitam araga dveshatakritam apala presuna karma yatat
sattvikam uchate. Yatat satvikam uchate. Niyatam sangarahita. Niyatam sanggarahitam. Aragare sataprikam. Aragare satapritam. Apala prepsuna karma. Apala presuna karma. Yatat tatvikam uchate. Yatat satvikam uchate. Niyatam sanggarahitam. Niyatam sanggarahitam. Aragadve satahitam. Aragadve satahitam. Apalaprepsuna karma. Apala presuna karma. Yatat satvikam uchate. Yatat satvikam uchate. Niyatam sanggarahitam. Niyatam sanggarahitam. Aragadve satahitam. Aragadve satahitam. Apalaprepsuna karma. Apala presuna karma. Yatat satvikam uchate. Yatat satvikam uchate. Niyatam sanggarahitam. Niyatam sanggarahitam. Aragasetahitam. Aragadve satahitam. Apalaprepsuna karma. Apala presuna karma. Yatat satvikam uchate. Yatat satvikam uchate. Niyatam. Niyatam. Regulated. Teratur. Sangarahitam. Sanggarahitam. Without attachment. Tanpa ikatan. Aragatveshata. Araga Dveshata. Without love or hatred. Tanpa cinta kasih maupun rasa benci. Kritam. Kritam. Done. Dilakukan. Apalaprepsuna. Apala prepsuna. By one without desire for fruitive result. Oleh orang yang bebas dari keinginan untuk memperoleh hasil atau pahala. Karma. Karma. Action. Perbuatan. Yat. Yat. Which. Yang. Tat. Tat. That. Itu. Sat becomes Satvikam. in the mode of goodness. Dalam sifat kebaikan. Uchate Uchate. is called. Disebut. Translation. That action which is regulated and which is performed without attachment, without love or hatred, and without desire for fruitive results is said to be in the mode of goodness. Perbuatan yang teratur dan dilakukan tanpa ikatan, tanpa cita kasih maupun rasa benci, dan tanpa keinginan untuk memperoleh hasil atau pahala, dikatakan perbuatan dalam sifat kebaikan. Purport by Srila Prabhupada. Regulated occupational duties as prescribed in the scriptures in terms of the different orders and divisions of society, performed without attachment or proprietary rights, and therefore without any love or hatred, and performed in Krishna consciousness for the satisfaction of the Supreme, without self-satisfaction or self-gratification, is called actions in the mode of goodness. Penjelasan. Tugas kewajiban yang teratur sebagaimana diuraikan dalam kitab suci menurut berbagai golongan dan bagian masyarakat dilakukan tanpa ikatan maupun hak milik. Karena itu, pekerjaan itu bebas dari cita kasih maupun rasa benci dan dilakukan dalam kesadaran Krishna untuk memuaskan Yang Maha Kuasa tanpa kepuasan diri atau menyenangkan diri sendiri. Tugas kewajiban itu disebut perbuatan dalam sifat kebaikan. End of the purport. Om Jnana Timirandasya Gnanjana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Vancha Kalpatarubhyascha Kripasindhubhaya Vacha
Patitanam Pavanidhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Lord Krishna is describing about action in the modes of nature. Here, the verse tonight describing about action in the mode of goodness. Jadi Sri Krishna dalam bab ini menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan dalam berbagai sifat-sifatnya. Terutama dalam sloka hari ini, kita membaca tentang bagaimana kegiatan dalam sifat satwa guna. Previously he had described about knowledge in the modes. Sebelumnya beliau menjelaskan tentang bagaimana pengetahuan dalam berbagai sifatnya. And after describing about action in the modes, the Lord will describe about the performer of activities. Jadi setelah beliau menyelesaikan tentang bagaimana penjelasan tentang bagaimana kegiatan dalam berbagai jenis golongan tersebut, beliau menjelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan ini. In Bhagavad Gita, Lord Krishna states, all men are forced to act helplessly due to the impulses of the modes of nature. Jadi disebutkan dalam Bhagavad Gita bagaimana semua orang didorong untuk melakukan suatu kegiatan karena dorongan dari ketiga sifat alam material. So some people try to stop activities, but still they're active. Jadi bahkan beberapa orang berusaha untuk menghentikan kegiatannya, tapi tetap saja dia aktif. Lord Krishna describes in the Bhagavad Gita that one who sees action in inaction and inaction in action, he is actually living. Jadi disebutkan dalam Bhagavad Gita, siapapun yang melihat kegiatan dalam tidak melakukan kegiatan dan tidak dalam melakukan kegiatan merupakan kegiatan, dia sesungguhnya melihat dalam pengetahuan. One who sees action in inaction, action in inaction means some people, Gyanis and Mayavadis, they try to stop activities. They want to stop everything. Buddhas also, they try to do that. They go to the forest, they sit, meditate, but still they're active. Jadi action atau kegiatan dalam tidak melakukan kegiatan ini dicontohkan oleh Maharaj seperti para Buddhis atau para Gyani seperti itu. Dia barangkali berusaha menghentikan kegiatan, tapi hasilnya apa? Dia tetap saja aktif. They're still going to breathe. They're still going to eat and drink. Dia tetap bernafas dan dia tetap minum dan makan dan lain sebagainya. Sometimes they will sleep. Terkadang juga dia akan tidur. You cannot stop activities. Jadi sesungguhnya kita tidak bisa menghentikan suatu kegiatan. So they try to stop activities, but still they're forced to act because of their karma. Jadi kalaupun dia berusaha untuk menghentikan kegiatan tersebut, dia dipaksa untuk melakukan hal tersebut karena karma itu. The modes of nature are forcing them to act. Jadi ketiga sifat alam material ini yang memaksa dia bekerja. But Lord Krishna said, on the other hand, there is inaction in action. That is describing a devotee. Dan Sri Krishna selanjutnya menyebutkan bagaimana melakukan suatu kegiatan tanpa melakukan kegiatan. A devotee is performing many activities. Apakah penyembah itu melakukan banyak kegiatan? Making garlands, Buat garland, sweeping, cleaning the temple, jadi dia menyapu dan membersihkan tempel cutting vegetables. dan memotong sayur-mayur. So many different activities are going on. Jadi banyak hal atau banyak kegiatan yang mereka lakukan. But devotees are not going to get any karma from these things. Tapi penyembah tidak mendapatkan karma dari segala kegiatan ini.
because the devotees' activities are all dedicated to the pleasure of the Supreme. Karena apa, kegiatan yang dilakukan oleh para penyembah itu untuk kepuasan dari yang maha tertinggi, yaitu Tuhan So sendiri. there's no reactions from their activities. Oleh karena itu tidak ada reaksi dari segala kegiatan yang dia lakukan. So this is described as action in inaction. Dan hal itu yang disebut sebagai berkegiatan tanpa melakukan kegiatan. Sorry, I got it wrong. Inaction in action. Hmm. Should be in action, in action. Inaction in action. Jadi itu tidak melakukan kegiatan ketika melakukan kegiatan. But the non-devotees, even they're trying to stop activities, they're going to act. It's going to be karmic reaction. Bahkan kalau seorang yang bukan penyembah, kalaupun dia berusaha untuk menghentikan segala kegiatan, tetap dia akan peroleh reaksi. So that's the power of devotional service. Dan itulah kekuatan dari pelayanan bakti. That it takes us above the modes of nature. Dan itu membawa kita melampaui dari ketiga sifat alam material. So Lord Krishna is describing the nature of action in the mode of goodness. Jadi Sri Krishna menyebutkan bagaimana sifat dari kegiatan dalam sifat satwa guna. So for devotees, we also want to come to the mode of goodness. We want to get free of passion and ignorance. Dan untuk penyembah, kita juga ingin sampai pada tataran satwa guna ini, atau kebaikan, dan menghilangkan dari sifat rajas dan tamas ini. Material life, there's a lot of passion in the world. Jadi kehidupan material itu ditandai dengan nafsu atau sifat rajas. We know here in Indonesia, you get on the motorbike, and there's a lot of passion there driving the motorbike. Jadi kita di Indonesia, kita tahu begitu banyak ada motor gitu, yang mengendarai motor, dan begitu banyak nafsu yang ada juga di sana ditempatkan. Everyone wants to go places, they want to get there quick. Jadi semua ingin terburu-buru, ingin lebih cepat untuk sampai pada tujuannya. So there's some passion there. Jadi pastinya ada nafsu di sana. Now, the problem with passion is it often degrades to ignorance. Yang menjadi masalah dari sifat nafsu ini, seringkali terjadi dia akan jatuh ke sifat kegelapan atau kebodohan. Passion means we have a lot of desires. We have things we want to do, places we want to go. Jadi nafsu itu artinya apa? Kita memiliki begitu banyak keinginan, tempat yang kita ingin kunjungi dan lain sebagainya. And we're trying to go and somebody's getting in the way. Oh, it's a red light. Oh no, I have to stick at the red light 10 minutes before the light changes. Jadi ketika kita terburu-buru dan ingin sampai pada tujuan tertentu, nah ternyata lampu merah seperti itu. Kita bilang, oh tidak, ini saya ingin cepat sampai. So then we get angry, we curse and swear, we spit, blow kick the horn. Jadi kita menjadi marah karena hal itu. Jadi kita ngebel terus dan kita bahkan meludah. It's a mode of ignorance. Dan itu menjadi jatuh ke sifat tamaguna atau kebodohan. This planet Earth is in the middle of the universe. Jadi dunia material ini itu berada di tengah-tengah dari alam semesta. The higher planets is more the mode of goodness. Jadi semakin tinggi planetnya itu semakin dalam tingkatan satwa guna. Higher planets are the heavenly planets. Jadi planet-planet yang lebih tinggi ini seperti swarga atau surga itu. And the lower planets are the hellish planets. Dan- They're more the mode of ignorance. Dan bagian yang bawah itu adalah tempat-tempat neraka dan lebih banyak dalam sifat atau kategori dalam kebodohan. So we're here on the Earth planet, it's in the middle of the universe, it's more the mode of passion. Jadi kita di dunia material ini berada di tengah-tengah alam semesta, jadi lebih banyak dalam sifat rajasnya atau nafsunya. But when we get on the traffic, get in the traffic, then there's a lot of passion there. Jadi ketika kita itu dapat misalnya itu kemacetan seperti itu dan kita begitu banyak nafsu di sana. Especially you live in a city, there's
there's a lot of passion. Jadi terutama untuk seseorang yang tinggal di kota, perkotaan, begitu banyak rajas dan nafsu. And that passion, the result of passion is stress. Jadi hasil dari nafsu itu atau rajas itu adalah kesengsaraan, kecemasan. We have to be very cautious to try to avoid passion and ignorance. Jadi kita harus senantiasa sadar untuk bagaimana menghindari sifat rajas dan tamas ini. So Krishna consciousness is to help us to more to develop, to come to the mode of goodness, to develop the more qualities of the mode of goodness. Jadi kesadaran Krishna ini membantu kita untuk membawa kita pada tingkatan satwa guna ini. Semakin banyak meningkatkan tingkatan satwa guna ini. Qualities of the mode of goodness are Brahminical qualities. To be a Brahman should be a symbol of the mode of goodness. Jadi sifat satwa guna itu merupakan simbol dari kebrahmanaan. Sifat-sifat kebrahmanaan. So Lord Krishna is describing what should be the nature or the quality of our actions if we're in the mode of goodness. Jadi si Krishna menyebutkan bagaimana kualitas dari suatu kegiatan dalam sifat satwa guna ini. The action should be regulated. Jadi kegiatan dalam satwa guna itu teratur. Just like we're worshipping the deities. It's very regulated. Jadi seperti kita mempersembahkan atau melayani atau memuja arca vigraha seperti itu secara teratur kita lakukan. Every day we have artis at the same time every day. Setiap hari kita punya arati di waktu yang sama. And we cook for the deities. All cooking is done usually at a regulated time. Jadi kita memasak untuk arca vigraha dan itu biasanya kita lakukan di waktu yang tepat, yang teratur setiap harinya. So regulated lifestyle helps us to come more to the mode of goodness. Jadi hidup yang teratur itu akan membantu kita dalam sifat satwa guna. If we're not regulated or we're unregulated, then we're much more controlled by the mind and the senses. Jadi ketika kita tidak teratur hidupnya seperti itu, kebanyakan dari kita dikendalikan oleh pikiran dan indria-indria. We try to wake up at the same time every day. Dan kita berusaha untuk bangun setiap hari di waktu yang sama. We try to eat at the same time every day. Jadi kita berusaha makan setiap hari di waktu juga yang sama. That kind of regulated lifestyle is actually good for us. It makes it easier for us to control the mind and the senses. Jadi kehidupan yang teratur itu yang membuat kita lebih mudah mengendalikan pikiran dan indria-indria kita. Then Lord Krishna says the action should be done without attachment. Dan yang kedua, si Krishna menyebutkan bagaimana kegiatan tersebut harus dilakukan tanpa keterikatan. That's more difficult. Dan hal itu lebih sulit lagi. When we do things, we're very attached to the results. Jadi umumnya ketika kita melakukan sesuatu, kita terikat terhadap hasilnya. We're working for our benefit, for what we want to know, what am I going to get? Jadi kita bekerja umumnya untuk apa? Untuk apa yang kira-kira kita dapatkan dari hal ini. But Krishna is saying we should do our duties without attachment. Namun si Krishna menyebutkan bahwa kita hendaknya melakukan tugas dan kewajiban kita tanpa keterikatan. Sometimes you may do it nicely, sometimes you may not. Jadi terkadang barangkali kita melakukan dengan baik, kadang-kala juga tidak. There was one devotee, he was the godbrother of Srila Prabhupada. He was an elderly man, he was a brahmachari, and he used to cook for the devotees in Vrindavan. Jadi ini ada salah satu saudara seperguru dari Srila Prabhupada yang umurnya sudah cukup tua dan kegiatannya biasanya memasak untuk para penyembah. His name was Anand Babu. Namanya adalah Anand Babu. And so he used to cook and he used to serve all the devotees. Jadi yang dia lakukan setiap harinya kegiatannya adalah
Dia memasak untuk penyembah dan melayaninya. And devotees would praise him. Oh, Anand Prabhu, your cooking is so nice. Dan bagaimana penyembah selalu memujinya bahwa bagaimana masakan Anda itu sangat luar biasa. And he would say, well, if it tastes good, thank Krishna. Dan dia selalu akan menyatakan kalau itu rasanya bagus, berterima kasihlah kepada Krishna. And if it's not good, then blame me. Kalau itu tidak bagus, itu salahkan ke saya. But we will say, if it tastes good, I did it. Tapi apa yang biasanya kita lakukan? Kalau itu rasanya bagus, rasanya enak, pasti saya melakukan hal itu. And if the cooking is no good, well, it's Krishna's mercy. Kalau udah masakannya itu nggak bagus, ya ini karunia Krishna. Don't be attached. Jadi jangan terikat gitu kadang-kadang gitu. We should be attached somehow to pleasing Krishna. Jadi kita harusnya terikat. Keterikatan kita adalah untuk memuaskan Krishna. But we should not be so detached from performing the work that we don't try. Jadi kita hendaknya tidak begitu lepas terhadap hasil dalam melakukan suatu kegiatan juga. Right? In Bhagavad Gita, there's the famous verse, Karmani evadikaraste maphaleshu. Right? Lord Krishna is saying to Arjuna that your qualification, your adhikar is to work, but don't be attached to the results. Jadi Sri Krishna menyebutkan dalam Bhagavad Gita kepada Arjuna, kualifikasi Anda adalah untuk bekerja, namun lakukanlah tanpa ikatan. And then Lord Krishna said, never consider yourself to be the cause of the result. Dan Sri Krishna menyebutkan lebih lanjut, tanpa menganggap bahwa Anda adalah yang menjadi pelaku dari hasil tersebut. And never be attached to not doing your duty. Dan jangan juga terikat, jangan menjadi tidak terikat untuk tidak melakukan kewajiban Anda. No, we should do. If it's our duty, we should do it. Kalau itu merupakan kewajiban kita, kita harus lakukan. But do it without being attached to the results. Tapi lakukan hal tersebut tanpa terikat dengan hasilnya. Be attached to Krishna and that I'm serving Krishna. Jadi terikatlah dengan Sri Krishna, saya melayani Krishna. And the action should be done, Lord Krishna says, without love or hatred. Dan selanjutnya Sri Krishna menyebutkan bahwa kegiatan itu hendaknya dilakukan tanpa rasa benci dan tanpa rasa belas kasih, cinta kasih di sini. I love to do this. Jadi saya suka melakukan hal ini. I love to cook the sweet rice. Saya suka untuk memasak sweet rice. I love to cook the pakoras. Saya suka untuk memasak pakora. You know, we get attached to doing different services. Jadi kita begitu terikat melakukan begitu banyak pelayanan. But I hate to do this, to cook the dal. Tapi saya nggak suka memasak dal. So like that, you know, we some things, some services we like, some services we don't. Jadi yang terjadi yaitu ada beberapa pelayanan yang kita suka, ada beberapa pelayanan yang saya tidak suka. No, we should do whatever is required for Krishna's service. Jadi kita harus lakukan semua apapun yang diperlukan untuk pelayanan kepada Krishna. We shouldn't think, I hate doing this, I love doing it. We shouldn't have that kind of attachment. Jadi kita hendaknya tidak mengembangkan keterikatan. Saya suka melakukan hal itu, saya tidak suka melakukan hal ini. Arjuna was a bit like that, you know, he was thinking, well, I don't want to fight, I don't want to kill people, they're worthy of my worship. Jadi Arjuna persis juga seperti itu. Dia menyatakan apa? Saya tidak ingin membunuh seseorang, saya tidak ingin ini, dan lain sebagainya. So Lord Krishna then continues, he said, we should do our action without desire for the results. Kita bisa menyebutkan apa? Kita harus melakukan suatu kegiatan tanpa keinginan untuk mendapatkan hasilnya. No, we have to do the different duties
simply as our service for Krishna. Jadi kita hendaknya melakukan semua jenis kewajiban itu untuk pelayanan kita kepada Krishna. Lord Krishna is saying, this is the mode of goodness. Dan Sri Krishna menyebutkan apa? Ini adalah dalam kategori sifat kebaikan atau satwa guna. So we can see to come to the mode of goodness, it's not a very easy thing. Jadi kita bisa mengerti dari hal ini untuk kita bisa mencapai tingkatan satwa guna atau sifat kebaikan itu tidaklah mudah. We have to get rid, however, of the lower modes, passion and ignorance. Jadi pertama-tama kita harus menghilangkan ini kategori atau sifat yang lebih bawah ini, yaitu rajas dan tamasnya. Because passion and ignorance lead to lust and envy and anger. Karena apa? Sifat rajas dan tamas ini akan membawa seorang kepada sifat marah dan tadi yang disebutkan lagi. And these things, these kind of qualities, very harmful to us. Jadi sifat-sifat ini sangat itu akan menyakiti diri kita. They degrade us, they take us deeper into darkness. Dan hal itu membawa kita semakin merosot dalam kegelapan. Right? Lord Krishna said there are 3 gates to hell. Dan Sri Krishna menyebutkan ada 3 pintu gerbang neraka. Right? Lust, anger, and greed. Apa itu? Pertama nafsu, yang kedua adalah loba, dan yang kroda, yaitu amarah. Right? So lust is the passion. We want something, we want to enjoy something. Nafsu itu jenisnya apa? Kita ingin menikmati sesuatu. And when we don't get it, we become angry. Ketika kita tidak mendapatkannya, kita menjadi marah. But when we get it, we want more. Kalau kita sudah mendapatkannya apa? Kita ingin lebih lagi. We don't say, I've had enough. Kita nggak pernah bilang kita sudah cukup dengan hal tersebut. Give me more. Dan berikan saya lebih lagi. The man who's got a lot of money is thinking how to make more money. Orang yang mendapatkan begitu banyak uang, dia selalu berpikir, bagaimana saya bisa lebih lagi mendapatkan uang. What? I was in the office in Hong Kong, one Indian man. I went to see this one Indian man. Sometimes he would give donations for the temple. So I was sitting in his office. He said, just a minute, I have to call the bank. Jadi suatu ketika Maharaj di Hong Kong pada saat itu, beliau berada di salah satu kantor, itu menunggu salah satu penyembah yang memang juga sering untuk berdonasi seperti itu ke temple. He was a very elderly man. Jadi dia sangat tua dan bilang ke Maharaj, tunggu semenit dulu, saya ingin nelpon ke bank. And he just had a big operation, a bypass operation, all the blocks in his heart had been tried to open up. Jadi baru saja dia sesungguhnya melakukan operasi itu di jantungnya, sumbatan dari jantungnya. So I went to see him to see how he was. Jadi Maharaj ingin menemuinya, melihat situasi atau kondisinya. He's a rich man. He had a big factory in Hong Kong. He had a hotel in Singapore. Jadi dia orang yang sangat kaya, dia punya pabrik di Hong Kong, dan dia punya hotel di Singapura. So he said, just a minute, I've just talked to the bank. Jadi tunggu sebentar Maharaj, saya mau bicara dengan bank. So he got on the phone and he said to the bank manager, he said, just tell me, what do I have to do to make more money? Dan dia pada saat itu nelpon ke bank, kasih tahu ke saya bagaimana caranya saya membuat banyak uang lebih banyak. That is, the mode of passion. Dan itulah disebut dalam sifat rajas. Greed. We want more. Jadi kita ingin lebih, itu nafsu. Nobody says, okay, enough. Now it's done. No? Tidak ada yang bilang bahwa oke, sudah cukup dan saya sudah puas dengan hal ini. One man made $1 million. He said, I couldn't wait to make another. Jadi seorang yang sudah menghasilkan jutaan dolar, dia akan berpikir, oh saya tidak bisa menunggu lagi untuk membuatnya lagi atau mendapatkannya lagi.
There was this one very rich man, and he wanted to marry this woman, and this woman told him, I will only marry you if you give away 90% of your money. Jadi ada seseorang yang begitu kaya raya dan ingin sekali menikah dengan seorang wanita. Yang wanita ini bilang apa? Saya hanya ingin menikah dengan Anda ketika Anda memberikan 90% dari kekayaan Anda. I don't want to be married to some rich man. Jadi saya tidak ingin menikah dengan orang yang kaya aja. You want to marry me? First get rid of a lot of the money. Just keep enough to live, basically. Jadi saya hanya ingin menikah dengan seseorang yang hanya untuk kebutuhan hidupnya saja. So that's something like the mode of goodness, but it's more renunciation. It's more kind of renunciation in the mode of ignorance. Jadi itu dalam sifat satwa guna disebutkan oleh Maharaj, tapi pelepasan ikatannya itu dalam sifat dhamma guna. What she could have done, she could have told the man, why don't you give the money, to do some good charity work. Jadi apa yang harusnya dilakukan adalah kenapa nggak berikan saja uang itu dan berikan sebagai derma. Of course, we would use the money for Krishna. Tentunya kita akan gunakan hal itu untuk Krishna. We use everything for Krishna's service. Make a nice temple for Krishna. Gunakan hal itu untuk pelayanan kepada Krishna, buat tempel yang bagus untuk Krishna. And put on a big festival for Krishna's devotees. Dan buat festival yang bagus untuk penyembah-penyembah Krishna. And distribute lots of prasadam for Krishna's devotees and for everyone prasadam. Dan sebarkan bagaimana prasad seperti itu dan beri makan ke semua penyembah. So that's a nice way to use money for Krishna's pleasure. Dan itu salah satu cara untuk menggunakan uang untuk kepuasan Krishna. Anyway, we have to learn to act in such a way that we can dedicate our actions for the pleasure of Lord Krishna. Jadi kita harus belajar melakukan suatu kegiatan sehingga kita bisa memuaskan Sri Krishna, untuk kepuasan Sri Krishna. And our Krishna conscious lifestyle is such it should help us to come to the mode of goodness. Jadi kesadaran Krishna, cara hidup dalam kesadaran Krishna ini akan membantu kita sampai pada tingkatan kegiatan atau satwa guna. Regulated living. Jadi ini kegiatan yang teratur. Right? Every morning we wake up for Mangal Arati. Jadi setiap pagi kita itu bangun dan lakukan Mangala Arati. Other people, they have jobs, they work 5 days a week, maybe 2 days off. When they're off, they're up late, very late at night, and they get up very late the next day. Jadi kadang-kadang orang bekerja dalam 5 hari, mungkin dalam seminggu, dan 2 hari yang libur itu dia akan lakukan apa? Dia akan barangkali dia tidur telat dan bangunnya juga kesiangan. But devotees are very regulated every day. Namun penyembah begitu teratur, itu setiap hari. No days off. Tidak ada liburnya. No days off. Every day we chant Hare Krishna. Every day we have to do service for Krishna. Jadi setiap hari kita mengucapkan nama suci Tuhan. Setiap hari kita melayani Krishna. And we should do our service without attachment to the result, without love or hatred. We should do it simply for the pleasure of Krishna. Jadi kita harus melakukan suatu kegiatan yang kita lakukan untuk kepuasan Sri Krishna tanpa cinta kasih maupun rasa benci. Just like Srila Prabhupada went to the Western countries for Krishna. Seperti halnya Srila Prabhupada datang ke dunia barat untuk Krishna. He was living in Vrindavan. He had his own place in Vrindavan. He was happy there in Vrindavan. But he had to go to the West because the spiritual master had given him this kind of mission. Sesungguhnya Srila Prabhupada sendiri sudah merasa puas, berbahagia ketika beliau sudah berada di Vrindavan. Namun karena
guru kerohanian yang memberikan misi ini, dia harus pergi. It wasn't out of love or hate, it was simply for the pleasure of Krishna. Jadi bukanlah itu dengan rasa cinta kasih atau rasa benci dilakukan, tapi untuk kepuasan Sri Krishna. In the same way, Arjuna fought the Kurukshetra war simply because Krishna wanted him to do it. Begitu pula Arjuna itu berperang dalam Kurukshetra, itu karena apa? Karena Krishna menginginkannya. So next time somebody comes to you and said, Maharaji, can you cook today? Don't say, oh no, why you always ask me? Jadi ketika mungkin suatu ketika itu orang datang kepada Anda itu, oh Mataji bisa nggak masak untuk saya? Dan kita mulai berpikir, oh kenapa saya saja? Prabhu, can you wake the deities tomorrow? Ya Prabu bisa nggak bangunkan Archa besok? Oh no, why I have to do it? Just no. Kenapa saya yang harus lakukan hal ini? We want to be thankful. Oh, very nice, you give me some service for Krishna. I'm very fortunate. Jadi kita harusnya berterima kasih. Terima kasih Anda sudah memberikan pelayanan ini untuk kita bisa melayani Krishna. Devotional service is very rare. And if we get the opportunity to do service, we're very fortunate. Jadi pelayanan bakti ini begitu langka. Ketika kita mendapatkan pelayanan bakti ini, kita harus melakukannya dengan cinta. Okay, any question? Comment? Ada pertanyaan atau komentar? Any doubts? Ada keraguan barangkali? We want to try to cultivate the mode of goodness. Jadi kita ingin itu mengembangkan sifat satwa guna. Get free of the passion and ignorance. Jadi terbebas dari rasa rajas dan tamas ini. And then from goodness, then we can go on to pure good. Dari satwa guna itu kita akan bisa pergi ke satwa guna yang murni. Krishna says in Srimad Bhagavatam, Evam prasana manaso bhagavad bhakti yogataha bhagavad tattva vijnana mukta sangashanjaya. Thus established in the mode of goodness, the man rejuvenated by devotional service gains liberation from material association and comes to know scientifically the personality of God. Jadi ketika seseorang sudah sampai dalam tingkatan satwa guna seperti itu, dan dia sudah sampai tingkatan tersebut, dia akan mengerti tentang bagaimana seni dalam pelayanan bakti kepada Krishna. Right? The mode of passion and ignorance, we get angry, we do say bad things to each other. Jadi ciri dari sifat rajas dan tamas itu, barangkali kita akan melakukan atau mencela, marah kepada orang lain atau berkata-kata buruk terhadap orang lain. So we definitely want to avoid that tendency. Jadi pastinya kita ingin menghindari kecenderungan tersebut. So tomorrow is Ekadasi, Jadi besok itu adalah Ekadasi, and on Saturday we begin Purushottama. dan dengan waktu yang dekat, dalam waktu dekat juga kita akan mulai Purushottama Mas. Purushottama is a very inauspicious month for material activities. Jadi bulan Purushottama ini itu adalah bulan yang tidak mujur untuk melakukan suatu kegiatan material. Nobody gets married in Purushottama. Tidak ada yang menikah pada bulan Purushottama. Nobody opens their business in Purushottama. Tidak ada orang yang membuka bisnisnya pada bulan Purushottama. It's not an auspicious time for material things. Jadi itu bukanlah waktu yang mujur untuk hal material. But it's a very good time for devotional service. Namun hal itu adalah hal yang mujur untuk pelayanan bakti. So everyone is encouraged.
take advantage of the Purushottama to chant and to come to Mongol Arti and do devotional service as much as you can, because you get a lot of benefit during the Purushottama. You do service. Jadi selama bulan Purushottama Mas ini, apa yang kita bisa lakukan? Datang ke Manggalarati, berjapa lebih banyak lagi. Jadi ambil kesempatan dalam bulan Purushottama. So many temples, they're having special programs to encourage the congregation to do more in the Purushottama, to do more chanting, to do more hearing, to do more service. Jadi begitu banyak tempel juga memiliki program-programnya untuk mendorong bagaimana semua penyembah di sana untuk barangkali melakukan japa lebih, mendengarkan lebih, atau melakukan pelayanan lebih lagi. And tomorrow's Ekadasi. Ekadasi is a day for increasing our hearing and chanting. Jadi besok itulah hari Ekadasi. Kita sebutnya adalah hari di mana kita bisa menambah bagaimana kita mendengarkan lebih banyak dan berjapa lebih banyak. Okay, any question? Yes? What's your question? Yes, with regard to the Hare Krishna. No, he's asking you. with regard to receiving praise, why is it so difficult to disregard praise? Why is it so difficult that we shouldn't look for praise? We all want praise, I'm saying, but why is it so difficult? Even so many years of cultivation, we still want people to glorify us. We still like it. We still enjoy it. We still look forward to it. But why is that? Why is it so problematic to say, look, I don't want this kind of praise. It's not something that I should not look forward to. How to overcome that? Prabunya menanyakan, kenapa begitu sulit untuk kita bisa meninggalkan kebanggaan? Jadi setiap saat kita ingin kebanggaan ini. Dan bagaimana cara kita melampauinya? Yeah, people like praise because they think this is good, it's increasing our ego, false ego. Feel good. Yeah. Jadi orang suka kebanggaan itu karena apa? Ini membuat lebih besar egonya. But actually, people who praise you, they're doing us more harm. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah seorang yang memuji Anda itu memberikan rasa sakit lebih kepada Anda. Because we become attached to praise. We think, yeah, I'm really good. I'm really great devotee. I'm really the topmost devotee. Kenapa kita menjadi terikat dengan hal itu dan kita mulai mengakuinya? Iya, saya adalah penyembah yang terbaik itu. The person who criticizes you, they're really your friend. Seseorang yang mengkritik Anda, dia adalah teman Anda. Somebody comes and says, you know, that was useless. That lecture you gave was terrible, and your kirtan was terrible, and your prasada was terrible. We should thank them. Thank you very much for that. Jadi barangkali ada orang yang menghina kita bahwa apapun yang Anda lakukan itu buruk sekali, sadam yang Anda lakukan juga buruk sekali. Jadi kita harus berterima kasih kepada mereka. I'll try and improve. Dan kita harus bilang kepada mereka, oke, saya akan berusaha untuk meningkatkannya. I'll try to do better. Jadi saya akan berusaha melakukannya lebih baik lagi. And bless me, please bless me, you know, that I can do better. Jadi mohon berkarunialah kepada saya sehingga saya bisa melakukannya lebih baik lagi. So the person who's criticizing you, he's actually the friend because he's taking away our false ego. Jadi sesungguhnya orang yang mengkritik kita, sesungguhnya itu adalah teman kita karena dia mengambil ego kita. But the person who's praising you, they're your enemy because you're becoming proud, you're becoming attached to hearing good things. Jadi seorang yang memuji Anda sesungguhnya musuh Anda. Karena apa? Dia membuat kita terikat dengan kebanggaan itu. Yes, Prabhu, your question? Hare Krishna. So
seperti supaya kita memiliki sifat nafsu, amarah, dengki itu terbentuknya pada kehidupan sekarang ini apa diawali karena pengaruh dari kelahiran masa lalu dan apa yang kita harus menghindarinya, apa kita lakukan untuk menghindarinya. Is that hatred that you are mentioning, like hatred, anger, that is created from the previous birth or in this life? And then how can we actually really overcome it? How can we overcome it? Yeah. Well, it may be something from previous life. You may have carried over some hatred, some dislike for something. Mungkin saja itu dari kehidupan yang lalu kita membawa ketidaksukaan atau rasa marah terhadap sesuatu hal. It's due to our association with the material energy, the different modes of nature. Itu karena apa? Pergaulan kita dengan energi eksternal atau ketiga sifat alam material ini. Karma is a very complex thing. We get karma from many different places. Jadi karma ini sangat rumit sekali. Kita mendapatkan karma dari berbagai tempat. Just like the country we're born in, we get some karma. Jadi ketika kita lahir di mana negara saat ini, itu karena karma kita. And the family we're in, we get karma from the family. Jadi ketika kita di keluarga tertentu seperti itu, kita juga mendapatkan karma dari keluarga itu. And we get karma from the forefathers, the ancestors in the family. Dan kita juga mendapatkan karma dari leluhur-leluhur kita. And we get karma from the different things which we do, the different jobs which we do. Jadi kita juga mendapatkan karma dari pekerjaan-pekerjaan yang barangkali kita pernah lakukan. So this karma, this is causing us to be situated in one of the modes of nature. And these modes of nature, like the mode of passion, will cause us to be angry sometimes. Jadi, bagaimana karma-karma ini yang membuat kita sampai pada tataran tertentu, misalnya rasa marah. So how to get rid of that kind of karma? By devotional service. Jadi bagaimana kita bisa bebas dari karma tersebut? Dengan pelayanan bakti. Devotional service uproots all the karma. Jadi pelayanan bakti ini mencabut segala jenis karma. Just like a spark of fire can destroy a whole ocean of petrol. Jadi seperti halnya secercah dari api itu bisa membuat terbakar petrol, bensin. So the same way one spark of pure devotion can burn up all the reactions of our past activity, our past karma. Begitu pula secercah dari pelayanan bakti ini bisa menghancurkan semua jenis karma yang kita lakukan. We have to do pure devotion. Jadi kita harus melakukan pelayanan bakti yang murni. Anyavilasita sanyam jnana karma janavritam anukuvyena krishnanushilanam bhaktir uttamam. Right. Devotional service means it's performed without desire for further activity or speculative knowledge. Jadi pelayanan bakti seperti halnya Maharaj sebutkan dalam sloka itu artinya harus dilakukan tanpa menginginkan hasil atau pahala atau spekulatif, pengetahuan secara spekulasi. And it's done constantly without interruption, simply for the pleasure of Krishna. Jadi itu dilakukan secara teratur tanpa henti untuk kepuasan Sri Krishna. So that devotion that uproots all the karma. Jadi jenis pelayanan bakti itu yang menghancurkan atau mencabut segala jenis reaksi karma. But we have to stay on that platform of pure devotion. Namun kita harus tetap dalam tingkatan pelayanan bakti yang murni itu. Not one day I'm a pure devotee, and next day I'm in the mode of passion. Bukan berarti oke, hari ini saya adalah penyembah murni, besok saya dalam tingkatan rajas. Right? Up and down, something like that.
Jadi kadang-kadang naik dan turun seperti itu. Our devotional service can be very unsteady. One day we're really fired up, we're really good, chanting night. Next day you don't, I'm not in the mood today. Di pelayanan bakti itu kadang-kadang yang kita rasakan, oke, suatu hari kita begitu semangat sekali untuk berjapa dan besokannya kita nggak bisa ini untuk berjapa. We have to overcome these kind of tendencies. Jadi Why? kita harus melampaui kecenderungan-kecenderungan ini. We have to become very determined to conquer the mind and senses. Jadi kita harus berteguh hati untuk mengalahkan pikiran dan indria-indria kita ini. To become steady, fixed in devotion. Jadi kita harus menjadi teratur atau berteguh hati dalam pelayanan bakti. Detachment from the results, Jadi kita hendaknya tidak terikat terhadap hasil, but attached to doing service for Krishna. namun terikat untuk melakukan pelayanan bakti kepada Sri Krishna. So we have to learn these things. We have to try to cultivate the mode of goodness and get free passion. Jadi kita harus berusaha bagaimana mengembangkan sifat satwa guna ini dan melepaskan sifat rajas dan tamas. Barijan Prabhu, a very senior devotee, he's one of the senior, he writes books. He wrote a very nice book about Bhagavad Gita, Surrender unto me. So what he told us that he asked Srila Prabhupada that why we're speaking so much about the mode of goodness. Isn't a devotee meant to be transcendental? Jadi Burijan Prabhu suatu ketika menyebutkan bahwa dia adalah yang membuat buku Surrender to Me, itu adalah guide untuk Bhagavad Gita. Suatu ketika beliau bertanya kepada Srila Prabhupada, kenapa Srila Prabhupada begitu sering menekankan tentang sifat kebaikan atau satwa guna, dan disebutkan bahwa kita harus melampaui sifat satwa guna ini. So Srila Prabhupada replied to him, he said, yes, he said, generally the devotee wants to be in the mode of goodness, and that will bring him to pure good. Karena apa? Umumnya para penyembah ini ingin berada dalam sifat satwa guna, karena dalam sifat satwa guna ini baru bisa dia sampai pada tingkatan satwa guna yang murni. Pure goodness, Shuddha Sattva, the Vasudeva stage, means there's no influence of passion or. Jadi sudah satwa atau Vasudewa, tingkatan Vasudewa state ini disebutkan tingkatan di mana tidak ada lagi itu pengaruh dari rajas dan tamas. So this the endeavor, we have to endeavor to come to that level. Jadi kita harus menempatkan usaha kita untuk sampai pada tingkatan itu. Okay. Oke. Any other question? Ada pertanyaan yang lain? Okay, getting late to stop. Thank you. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Lord Premanand